Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fauzi dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis perusahaan PT Sido Muncul dari kewajiban perusahaan dan karyawan, etika produksi dan pemasaran di PT Sido Muncul, etika periklanan yang ada di PT Sido Muncul, etika lingkungan hidup yang ada di Sido Muncul, dan yang terakhir adalah etika tanggung jawab sosial pada perusahaan PT Sido Muncul. Sebelumnya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal sampai sekarang ini yang dikenal sebagai PT Sido Muncul. Jadi menurut analisis saya pada kewajiban karyawan dan perusahaan pada Sido Muncul sudah sangat baik, karena bagi pihak pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pekerja PT Sido Muncul akan menerima sanksi yang tegas yang sudah dicantumkan sesuai perjanjian di awal, yaitu terletak pada pasal 36 Perjanjian Kerjasama. Dalam pasal tersebut menjelaskan dan menyebutkan bahwa peringatan tertulis, mutasi, penundaan kenaikan jabatan, dan atau paling fatal adalah penghentian fasilitas maupun tunjangan-tunjangan dalam bentuk apapun, atau yang paling fatal adalah pemutusan hak kerja. Selanjutnya, kewajiban perusahaan terhadap karyawan dijelaskan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi terhadap karyawan. Sanksi yang diterima apabila tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dari sebagai perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 186 sampai dengan pasal 190, yang mana sanksi tersebut dapat diterima melalui dua macam sanksi. Yang pertama itu sanksi pidana, yang kedua adalah sanksi administrasi. Bentuk dari sanksi pidana itu sendiri diberikan bermacam-macam, yakni denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 tahun atau denda 200-500 juta diberikan kepada orang yang memperkerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan. Lalu untuk sanksi administrasi itu sendiri yaitu sanksi yang diberikan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin perusahaan. Selanjutnya ada etika produksi dan pemasaran pada PT Sido Muncul. Dapat saya simpulkan bahwa penerapan etika produksi dan pemasaran di perusahaan ini tidak dapat diragukan lagi, karena dalam penerapannya faktor keselamatan dan kesehatan kerja di PT Sido Muncul sudah menjadi salah satu standar operasional dalam metode membuat obat tradisional yang baik atau COP/OTB, serta metode pembuatan obat yang baik atau CBOB. Tetapi PT Sido Muncul belum mempunyai sertifikat akreditasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, sehingga perseorangan atau dari perusahaan harus meminta persetujuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, serta transmigrasi kabupaten yang ada di daerah setempat. Jadi jika dilihat dari etika pemasaran juga sudah baik, karena PT Sido Muncul itu sendiri sudah menerapkan etika produksi, yaitu memanfaatkan berbagai platform, salah satunya menggunakan platform Instagram, serta sudah menggunakan media iklan seperti di televisi atau program berbayar advertorial yang berdampak sangat baik untuk pasar yang dapat memberikan profit yang banyak bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada etika periklanan dari PT Sido Muncul. Dalam penerapan etika periklanan, PT Sido Muncul sangat baik, karena dengan memilih periklanan yang ada di televisi atau program berbayar advertorial merupakan langkah yang sangat tepat sekali, karena dalam hal tersebut mengandung merek, fungsi, kemasan, serta pengetahuan tentang produk ini diciptakan untuk siapa, ditujukan untuk siapa. Dengan begitu, pesan yang disampaikan akan mudah diterima dari audiens. Dalam penerapan etika periklanan di PT Sido Muncul menggunakan kalimat persuasi atau ajakan kepada pendengar, ditambah lagi dengan tagline yang sangat mudah diingat, yaitu orang pintar minum tolak angin, dapat menambah kemudahan orang dalam mengingat produk ini.
Selanjutnya ada etika lingkungan hidup di PT SDO Muncul. Jadi dalam penerapan etika lingkungan hidup di PT SDO Muncul itu sendiri sudah menerapkan secara baik karena dapat dilihat penyelamatan sumber air rawa pening dan pembuatan bahan bakar alternatif dari enceng gondok dengan mengimplementasikan pemanfaatan enceng gondok dijadikan untuk produk bahan padat atau biomas yang digunakan untuk pengganti minyak ataupun gas. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan etika lingkungan hidup PT SDO Muncul telah terbukti sangat baik. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan dari PT SDO Muncul. Dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat baik karena dalam penerapannya PT SDO Muncul telah berkomitmen dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang terletak pada pasal 1 butir 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penerapan ini mengimplementasikan pelaksanaannya membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan masyarakat sekitar. Jadi PT SDO Muncul tidak hanya berfokus pada profit, namun juga menerapkan etika tanggung jawab sosial perusahaan berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian analisis perusahaan saya dari PT SDO Muncul. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.